Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah aktif dalam diskusi pada materi hari ini dan juga saya sampaikan terima kasih pula kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya dengan sangat baik sekali. Baik, mungkin video ini saya buat hanya sekedar sebagai tambahan saja bagi materi yang tadi telah disampaikan oleh pemakalah dan atas apa yang tadi telah didiskusikan bersama oleh Anda semuanya di kelas online tentunya ya. Jadi materi kita pada hari ini yakni berkaitan dengan telaah ontologis atas Tuhan, manusia, alam, kemudian ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Jadi ada 4 bahasan utama yang perlu kita ketahui bersama dalam memulai filsafat pendidikan Islam. Baik, saya akan mencoba untuk ini ya, share screen dari Subfilpendis yang kemarin ya. Jadi 4 bahasan utama ini yang hari ini kita bahas bersama-sama, yakni kalau kita bicara tentang telaah ontologis, maka kita sedang berbicara tentang hakikat gitu ya. Apa sih hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat alam semesta, dan juga ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, marilah kita mulai bahasan yang pertama, yakni terkait dengan Tuhan. Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, bahasan tentang Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam ini memiliki corak yang khas dibandingkan dengan model pendidikan yang lainnya. Mengapa saya katakan bahwasanya Islam memiliki konsep pendidikan yang khas dibandingkan pendidikan yang lainnya? Karena dalam konteks pendidikan Islam, Tuhan itu dikatakan sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan. Jadi kalau dalam filsafat Barat ya, atau mungkin dalam pemikiran Barat, pendidikan ala Barat itu bahwa pengetahuan itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri melalui serangkaian jalan epistemologis, baik itu melalui rasionalisme, melalui empirisisme, melalui kritisisme gitu ya, kemudian melalui positivisme dan isme-isme yang lainnya. Nah, dari beberapa faham-faham aliran yang sudah kita pelajari di filsafat umum kemarin, maka pada dasarnya kita mengetahui bahwasannya dalam konteks Barat, sumber dari pengetahuan itu adalah manusia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mengapa demikian? Karena pengetahuan itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Misalkan rasionalisme itu sumber pengetahuannya adalah akal manusia. Empirisisme sumber pengetahuan itu adalah pengalaman-pengalaman manusia. Kritisisme itu mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu adalah gabungan antara akal dan juga pengalaman manusia. Positivisme lebih maju lagi, dia lebih bersifat metodologis gitu ya dalam mendapatkan pengetahuan, tidak cukup hanya dengan akal dan juga pengalaman, tetapi pengalaman itu juga perlu kemudian disahkan gitu ya, di cross check ulang dengan melakukan serangkaian jalan observasi. Nah, dari semua proses-proses itu maka dapat kita ketahui bersama bahwasanya dalam konteks Barat, pendidikan itu sumber pengetahuannya adalah manusia itu sendiri gitu ya. Nah, lantas kemudian ada pertanyaan bahwa manusia itu kan makhluk yang terbatas. Ini artinya bahwa pengetahuan yang didapat manusia itu hanyalah bersifat terbatas juga. Bagaimana dengan segala sesuatu atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya transendental, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mungkin agak susah dijangkau oleh manusia dengan akal dan juga inderanya itu seperti apa kira-kira? Maka bagi Barat sesuatu yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal ataupun oleh pengalaman manusia maka itu dikatakan sebagai bukan pengetahuan. Nah, kalau dalam konteks pendidikan Islam tidak seperti itu, karena dalam konteks Islam itu mengedepankan integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan ini berarti adalah integrasi antara agama dan sains. Maka dalam konsep pendidikan Islam ini dikatakan bahwa pengetahuan manusia itu tidak hanya sebatas pada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah empiris, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah saintis, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan yang bersifat metafisik pula gitu ya. Jadi kalau kita belajar dalam dunia pendidikan Islam itu yang kita pelajari tidak hanya sebatas apa yang bisa ditangkap oleh akal dan indera, tetapi juga bisa melebihi itu. Nah, mengapa demikian? Karena dalam konteks pendidikan Islam, hierarki pengetahuan itu yang paling paling atas itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini mungkin kalau bisa saya gambarkan ya, saya coba pakai Word yang kosong ya. Kalau bisa saya gambarkan itu seperti ini kira-kira. Jadi dimulai dari Tuhan dulu. Dari Tuhan itu terus kemudian Tuhan
dengan maha kasihnya itu kemudian tidak membiarkan manusia itu diciptakan di dunia itu tanpa pegangan sama sekali. Tetapi Tuhan dalam konteks pendidikan Islam yang dikatakan sebagai Rob ini, dia yang menyayangi semua makhluknya, dia yang mendidik semua makhluknya, dia yang kemudian menyayangi semua makhluknya, tidak membiarkan kita berada dalam kegelapan. Oleh karena itu maka Tuhan menyediakan kepada kita, yakni berupa kitab suci, gitu ya, kitab suci. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, kemudian Tuhan dengan maha kasihnya memberikan kepada kita kitab suci melalui siapa? Tentu melalui nabi gitu ya. Maka kedudukan nabi itu begitu penting sekali dan maka dalam konteks pendidikan Islam hierarki guru itu adalah yang pertama, guru yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru kita yang kedua itu adalah nabi atau rasul gitu ya. Terus baru kemudian ada orang tua kita dan juga guru-guru kita. Nah, ini kemudian khas sekali miliknya pendidikan Islam ya. Bahwa pendidik dalam pendidikan Islam itu juga di dalamnya adalah ada Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi dan rasulnya. Nah, Tuhan dengan maha kasihnya memberikan kitab suci kepada kita semua yang di dalamnya berisi tentang segala hal. Baik itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik itu terkait dengan hukum gitu ya, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan bagaimana cara kita bermuamalah dengan yang lainnya. Nah, tetapi kitab suci ini kemudian sifatnya masih global. Dan mungkin barangkali kitab suci ini masih sifatnya adalah bahasanya itu bahasa-bahasa metafora terkadang yang mungkin kita tidak bisa menerjemahkan secara apa ya, apa adanya gitu ya. Banyak makna-makna tersembunyi di dalam kitab suci ini. Nah, oleh karena itu untuk memahami kitab suci ini maka dibutuhkan sebuah penafsiran ya. Penafsiran itu karena melibatkan akal, maka kalau dalam bahasa filsafat pendidikan Islam, maka untuk memahami kitab suci itu perlu ditafsirkan. Dan tafsir itu mungkin bisa saya sebut sebagai filsafat gitu ya, untuk bisa memahami kitab suci itu. Nah, dari sini maka kemudian melalui filsafat mencoba untuk memahami kitab suci yang di dalamnya itu penuh dengan berjuta-juta hikmah gitu ya dari Tuhan kita, berjuta-juta pengetahuan, berjuta-juta kebijaksanaan dari Tuhan yang perlu kita gali bersama. Melalui filsafat ini karena filsafat itu sifatnya masih juga belum terlalu teknis ya, maka filsafat ini yang kemudian kalau kita belajar sejarah filsafat modern kemarin, filsafat kan pada akhirnya itu menghasilkan yang kita sebut sebagai sains gitu ya. Jadi filsafat itu ketika dikembangkan lebih dalam lagi sifatnya metodologis, mengedepankan observasi, mengedepankan riset ilmiah, maka filsafat itu menjadi sains gitu ya, menjadi ilmu pengetahuan. Nah, maka dari sini dapat kita lihat bersama kalau dalam konteks pendidikan Islam gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan. Tuhan itu adalah yang maha mendidik manusia, pendidik yang pertama gitu ya. Saya katakan sebagai pendidik yang pertama karena apa? Karena memang sumber dari pengetahuan itu adalah manusia, Tuhan itu sendiri maksud saya kalau dalam konteks pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kemudian Tuhan itu dengan maha kasihnya tidak membiarkan kita hidup dalam kegelapan, sehingga kemudian Tuhan itu memberikan kepada kita kitab suci sebagai pegangan. Nah, melalui kitab suci ini sebenarnya Tuhan itu juga berkali-kali menyindir kita gitu ya. Sebenarnya umat Islam itu termasuk umat yang sangat beruntung karena apa? Karena dia tidak dibiarkan berada dalam kegelapan yang kemudian harus mencari-cari sendiri ilmu pengetahuan yang ia harus dapatkan gitu ya. Seperti barat-barat itu kan dia tidak punya barat dalam konteks ini adalah barat yang bukan agamis banget gitu ya. Barat itu kan demi mendapatkan pengetahuan, dia kan rela melakukan observasi yang sampai menghabiskan umurnya, menghabiskan biaya yang cukup besar gitu ya. Sehingga terus baru kemudian dia menemukan kebenaran. Kalau barat berangkatnya dari ini ya, dari sains ya, dari filsafat bahkan dari sains. Langsung dari bawah. Nah, kalau kita tidak, kita itu malah sebagai umat Islam, Tuhan dengan maha kasihnya itu sudah memberikan ilmu melalui kitab suci ini gitu ya. Sudah dikasih bocoran kita. Tinggal bagaimana kita itu memaksimalkan peran akal, peran pengalaman kita gitu ya. Peran yang ada dalam tubuh kita itu untuk membuktikan kebenaran itu. Melalui apa? Kita membuktikan melalui filsafat dan juga sains. Nah, Barat tidak berpedoman pada ini karena Barat itu sifatnya sekuler, memisahkan diri dari agama dan juga pengetahuan.
Nah, kita sudah ditunjukkan di dalam sini, tinggal buktikan sampai kamu menemukan ini gitu ya. Nah, sayangnya kemudian banyak yang kemudian manusia itu tidak memaksimalkan peran akal, pengalaman dan juga hatinya, sehingga kemudian beragama itu hanya diekspresikan hanya sekedar sebagai syariat belaka. Dia tidak sampai kemudian memahami sampai dengan akhir gitu ya. Hierarki dari pengetahuan dalam pendidikan Islam. Nah, maka lagi-lagi saya katakan bahwa menjadi seorang muslim itu beruntung karena apa? Karena ketika kita memegang teguh pedoman dari agama, bahwasanya kita memahami bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan, maka kita mengimani bahwa apa yang diturunkan oleh Tuhan kita melalui kitab suci itu semuanya valid gitu ya. Dan itu semuanya bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita ketika kita mau mengkaji. Maka sindiran yang paling pedas dari Tuhan kita itu adalah afala ta'qilu. Kemudian ada afala tatafakkarun. Kamu sudah dikasih kunci jawaban melalui kitab suci ini, kenapa kamu nggak menggunakan akalmu gitu ya? Kenapa nggak kamu pikirkan? Kenapa nggak kamu buktikan? Nah, sebagai contoh misalkan ada ya lautan itu yang kemudian dua aliran airnya itu yang mengalir, yang satu itu asin, yang satu itu kemudian adalah tawar gitu ya. Tetapi mereka bisa mengalir bersamaan. Nah, ini sebenarnya sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Tapi Barat itu kemudian selangkah lebih maju, dia mengedepankan penelitian-penelitian yang bersifat saintis gitu ya, saintis. Dia melakukan serangkaian jalan untuk menemukan pengetahuan baru, dia melakukan riset dan baru kemudian dia mengetahui bahwa ternyata tidak semua lautan itu kumpulan dari air-air yang asin saja, tetapi juga ada air yang di lautan itu merupakan pertemuan antara air yang asin dan juga air yang tawar, tetapi antara keduanya tidak bisa menyampur menjadi satu gitu ya. Nah, ketika Barat menemukan itu umat Islam kaget luar biasa, wah kok ada yang seperti itu mereka malah kaget gitu ya. Padahal mereka harusnya nggak kaget karena apa? Di kitab suci ada. Nah, inilah maka Barat itu bersusah payah melakukan berbagai macam epistemologi atau serangkaian jalan untuk mendapatkan pengetahuan agar dia mendapatkan kebenaran gitu ya. Nah, ini nanti arahnya adalah dia mendapatkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan maksud saya. Atau kalau nggak ilmu pengetahuan, dia mendapatkan kebenaran. Jadi susah payah melakukan epistemologi sampai kemudian dia itu baru mendapatkan kebenaran itu sendiri tanpa pegangan gitu ya. Mereka yang tanpa pegangan kerjanya luar biasa, ini mendapatkan pengetahuan yang luar biasa juga. Sementara kita sudah ada ini, tinggal bagaimana membuktikan gitu ya. Jadi makanya kalau dalam konteks pendidikan Islam itu kita kan kadang-kadang diminta untuk memaksimalkan peran akal, hati dan indera kita itu untuk menangkap kebenaran Tuhan, baik itu melalui ayat-ayat kauliyah dalam kitab suci Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Nah, ini ada kaitannya dengan alam semesta ya pada akhirnya. Jadi sebenarnya alam semesta itu merupakan laboratorium raksasa bagi manusia agar manusia itu mendapatkan pengetahuan yang sejati, ya, pengetahuan tentang Tuhan. Ketika kita bisa memahami alam semesta dengan baik, dengan sedalam-dalamnya, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada yang esa kecuali hanya Tuhan kita saja. Tuhan sang pemilik ilmu, Tuhan sang maha mendidik kita, mendidik manusia agar manusia berada dalam ini ya cahayanya gitu ya. Oke, dari sini maka bisa kita pahami ya bahwa Tuhan dalam konteks Islam itu mungkin bisa kita sebut sebagai yang pertama adalah ilah dan yang kedua kita sebut sebagai Rob ya. Nah, Tuhan memiliki dua kapasitas, yang pertama sebagai ilah dan sebagai Rob. Apa bedanya? Kalau sebagai ilah itu artinya berarti Tuhan itu berarti zat yang punya kapasitas sebagai zat yang disembah. Tetapi kalau Rob itu berarti Tuhan yang memiliki kapasitas sebagai zat yang mengatur, yang memelihara, yang mendidik manusia, yang memberikan kasih sayang gitu ya, yang sangat memperhatikan tumbuh kembang manusia, baik itu tumbuh kembang secara jasmani, fisik maupun ruhaninya gitu. Nah, oleh karena itu maka Rob di sini itu bisa saya artikan sebagai yang mendidik, yang memelihara, yang mengatur gitu ya. Nah, karena fungsi Tuhan sebagai Rob ini, maka manusia itu meneladani sifat-sifat Tuhan gitu ya, dengan Robnya ini. Maka dalam konteks pendidikan Islam itu pendidikan itu lebih disebut sebagai tarbiyah. Karena dalam tarbiyah itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, tetapi di dalamnya juga ada proses untuk penanaman akhlakul karimah.
Kalau Tuhan mungkin sering menghadirkan fenomena-fenomena luar biasa dalam hidup kita gitu ya, untuk mendapatkan sebuah pembelajaran berharga, bagaimana seharusnya kita itu bermuamalah kepada orang-orang gitu ya, itu proses takdir menurut saya. Nah, jadi melalui rob ini atau tarbiyah itu sebenarnya Tuhan, kita diminta untuk meneladani sifat-sifat Tuhan gitu ya. Bahwa dalam mendidik itu dibutuhkan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuh kembangkan dalam dirinya itu untuk memiliki kesalehan secara etika. Tidak hanya kesalehan secara ritual, tetapi kesalehan secara etika dan kesalehan sosial seperti itu. Nah, juga dalam tarbiyah itu seorang guru tidak hanya mengajar, tidak hanya menanamkan akhlakul karimah, tetapi juga mengajar dengan memberikan kasih sayang. Seolah-olah yang diajarnya itu adalah anaknya sendiri, gitu ya. Nah, inilah khas milik pendidikan Islam. Nah, kemudian ini tadi bahasan tentang Tuhan. Nah, bagaimana dengan manusia, gitu ya? Manusia. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Sebenarnya kapan sih pendidikan itu ada? Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kira-kira kapan pendidikan itu ada? Maka jawabannya adalah ketika ada manusia, gitu ya. Ketika ada manusia. Jadi ketika manusia itu ada, maka pendidikan itu ada. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa manusia itu membutuhkan pendidikan? Maka jawabannya adalah yang pertama, karena manusia itu memiliki apa yang kita sebut sebagai tujuan ya. Tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan diciptakan manusia kira-kira? Nah, tujuan diciptakan manusia itu sebagaimana yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah manusia itu sebagai khalifah atau manajer, gitu ya, manajer alam semesta, gitu ya. Dan yang kedua adalah manusia itu adalah sebagai abd atau hamba. Maka sebenarnya tidak lain tujuan dari diciptakannya manusia itu adalah untuk menyahur hutangnya kepada Tuhannya, bahwa dia itu mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, yaitu tidak hanya sebagai seorang hamba, tetapi juga punya tugas utama, yaitu sebagai khalifah fil ard, atau yang kita sebut sebagai pengelola alam semesta. Nah, maka di sini mungkin kalau dalam konteks pendidikan Islam, kalian pernah mendengar ya bahwa manusia ketika berada dalam kandungan itu ada sebuah perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhannya, gitu ya. Nah, Anda semua yang terlahir di dunia ini merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan bahwa kalian itu mampu menjadi khalifah dan juga sekaligus sebagai hamba yang baik. Nah, karena kita berjanji kepada Tuhan, maka setiap janji itu harus ditunaikan. Maka setiap aktivitas kita yang kita lakukan, baik itu kita sedang belajar, baik itu kita sedang bekerja, maka niatkanlah segala aktivitas kita itu sebagai sarana untuk belajar agar kita itu menjadi seorang khalifah yang baik dan juga menjadi seorang hamba yang baik. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah manusia itu ketika dia lahir itu tiba-tiba langsung bisa menjadi seorang khalifah yang baik? Bisakah manusia itu ketika lahir dia bisa langsung menjadi seorang hamba yang baik? Gitu ya? Begitu lahir langsung bisa paham tentang syariat gitu. Begitu dia lahir langsung paham tentang bagaimana cara mengelola bumi yang baik. Maka itu tidak mungkin. Nah, dari sini maka untuk mewujudkan tujuan dari diciptakannya dirinya ini, maka manusia butuh apa? Manusia membutuhkan yang kita sebut sebagai pendidikan. Nah, oleh karena itu maka pendidikan itu hadir, itu adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menyiapkan manusia itu agar mampu melaksanakan tugas-tugas dirinya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah dan juga sebagai hamba yang baik, gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika ditanya mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Karena manusia itu tidak mungkin lahir langsung pinter jadi khalifah, langsung bisa jadi hamba yang baik, gitu ya. Maka manusia itu butuh proses, butuh materi-materi, butuh asupan-asupan, baik itu asupan materi yang berupa agama maupun asupan pengetahuan yang berupa sains dan filsafat. Dalam rangka untuk apa? Pengetahuan agama menciptakan hamba yang baik. Pengetahuan sains, filsafat akan menghasilkan khalifah fil ard yang baik. Nah, dari sini maka manusia butuh pendidikan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan dirinya.
Nah, yang berikutnya, kalau dalam konteks pendidikan Islam, manusia itu disebut dalam beberapa term ya. Mungkin di dalam Al-Quran kita bisa menemukan manusia disebut sebagai bashar. Bashar itu berarti manusia dalam konteks sebagai makhluk biologis. Kemudian manusia juga disebut sebagai al-insan gitu ya. Al-insan itu berarti manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, gitu ya, makhluk sosial. Terus manusia itu juga disebut sebagai nas gitu. Dan beberapa penyebutan-penyebutan yang lainnya ada nas, ada Bani Adam. Ini artinya apa? Bahwa dalam konteks pendidikan Islam sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an, manusia yang disebut sebagai beberapa kata ya, ada an-nas, ada al-insan, dan ada al-basyar. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk satu dimensi, tetapi manusia itu merupakan makhluk multidimensi. Nah, kalau dalam pendidikan Islam itu ada 7 dimensi dalam diri manusia yang harus dikembangkan. Nah, oleh karena itu, maka dalam pendidikan Islam itu perlu memperhatikan 7 dimensi itu agar manusia itu ketika 7 dimensi itu bisa berkembang dengan baik, maka manusia akan bisa menjalankan perannya sebagai khalifah yang baik dan juga sekaligus sebagai hamba yang baik. Goal utamanya adalah manusia bisa menjadi hamba Tuhan yang sempurna atau yang kita sebut sebagai insan kamil. Insan kamil itu manakala manusia itu bisa melaksanakan tugas-tugas dua ini. Nah, berikutnya mari kita masuk ke bahasan yang ketiga, yakni tentang alam semesta. Alam semesta seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa sebenarnya ilmu Tuhan itu sebenarnya tidak hanya menyangkut dalam ayat-ayat kauliyah ya, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, Tuhan dengan maha kasihnya tidak membiarkan manusia itu hidup dalam kegelapan, sehingga Tuhan memberikan pegangan kepada manusia melalui kitab suci. Kitab suci yang di dalamnya adalah berisi tentang hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dalam hal ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang datangnya langsung dari Tuhan gitu ya. Jadi mana bisa kita itu mendapatkan pengetahuan yang sejati ketika kita saja tidak mau memahami kitab sucinya gitu ya. Padahal kitab suci itu isinya di dalamnya adalah berisi ribuan-ribuan misteri yang perlu kita ungkap bersama melalui apa? Tidak hanya melalui akal tetapi juga melalui pengalaman dan juga melalui hati. Nah, pertanyaannya, bisakah manusia itu mendapatkan pengetahuan di luar akal dan pengalaman indrawinya? Jawabannya bisa. Jadi kalau dalam konteks pendidikan barat, itu pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia itu dikatakan bukan pengetahuan. Tapi dalam wilayah pendidikan Islam, hal yang kita pelajari tidak hanya yang sifatnya empiris, tetapi juga kita mempelajari tentang sesuatu yang sifatnya metafisik atau di luar nalar manusia. Maka oleh karena itu ketika akal kita sudah tidak bisa menjangkau, maka ada jalan lain yang perlu kita lakukan. Melalui apa? Kalau dalam bahasa tasawuf kita sebut sebagai riyadoh gitu ya. Nah, melalui riyadoh ini manusia akan mendapatkan pengetahuan yang datang secara langsung dari Tuhan. Ada beberapa makom gitu ya, makomat wal ahwal kalau Anda pernah belajar tasawuf. Jadi ada yang kemudian mendapatkan pengetahuan melalui jalan makrifat gitu ya, ada yang mendapatkan pengetahuan melalui jalan mahabbah atau seperti Robi al-Adawiyah gitu ya. Ada yang kemudian melalui jalan wahdah al-wujud itu seperti beberapa sufi-sufi yang lainnya. Nah, itu semuanya pengetahuan masuk ke dalam hati mereka. Tetapi juga ada yang mungkin pengetahuan yang bisa kita sebut sebagai intuitif ya, atau intuisi. Jadi intuisi itu tidak semua orang bisa kadang-kadang bisa mendapatkan. Kecuali bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh yang ingin mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Itu maka Allah akan membukakan hatinya dan memberikan ilmu pengetahuan melalui yang kita sebut sebagai intuisi itu. Nah, dari sini maka kemudian pengetahuan dalam konteks pendidikan Islam itu sifatnya sangat holistik sekali, sangat kompleks dan lengkap. Jadi ketika akal dan indera itu sudah tidak bisa menjangkau itu, maka Tuhan memberikan jalan yang lain. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan Islam sebenarnya itu keren sekali ketika kita mampu memahami ya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita itu lebih mengunggulkan pendidikan Barat ketimbang pendidikan Islam. Padahal kalau kita tahu konsepnya pendidikan Islam itu sangat luar biasa sekali. Nah, kita kembali lagi ke alam. Jadi sebenarnya kita itu tidak hanya diminta untuk memahami ayat-ayat kauliyah yang kita sebut sebagai kitab suci, tetapi kita juga kemudian oleh Allah diminta untuk memahami tentang ayat-ayat kauniyah, gitu ya. Tidak hanya kauliyah, tetapi juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang kemudian kita sebut sebagai alam semesta. Oke. Mengapa kita perlu memahami alam semesta, gitu ya? Karena dengan memahami alam semesta dengan baik, maka kita akan bisa menemukan bahwa tidak ada yang maha kuasa kecuali zat yang satu. Yakni hanya Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Mungkin kalau dalam filsafat mungkin kemarin kalian pernah belajar tentang panteisme ya. Panteisme itu bahwa
semua hal ini, bahwa ketika kita mampu memahami alam semesta itu, maka kita akan menemukan Tuhan itu sendiri di sana. Jadi kita akan bisa berpikir bahwa di alam semesta ini sangat beragam sekali, dan semua yang beragam ini tidak muncul dari sesuatu yang beragam pula, tetapi harus muncul dari sesuatu yang satu, gitu ya. Semua yang ada di alam semesta ini sifatnya adalah nisbi atau relatif, atau sifatnya sangat terbatas. Kalau ada sesuatu yang sifatnya sangat terbatas, maka pasti ada zat yang tidak terbatas yang menciptakan segala keterbatasan. Nah, maka dari semua pemikiran-pemikiran itu kita akan sampai kepada zat yang satu, yang utama, yang berkuasa atas segala alam semesta, yang kemudian kita sebut sebagai Rob gitu ya. Rob kalau dalam konteks pendidikan Islam, atau Tuhan yang maha mengatur, yang maha mengasuh, yang maha mendidik manusia. Nah, jadi sebenarnya alam itu sebagai sarana manusia, sebagai laboratorium raksasa manusia untuk memahami Tuhannya. Kemudian yang terakhir, yakni bahasan kita adalah tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, mungkin kalian pernah ini ya, kemarin di filsafat umum, di semester yang berikutnya, mungkin dengan dosen yang lain kalian pernah belajar tentang filsafat abad pertengahan ya. Jadi ilmu pengetahuan dalam konteks Islam dengan ilmu pengetahuan dalam konteks Barat itu sangat berbeda konsep. Berbeda konsepnya itu apa? Kalau dalam pengetahuan Barat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sumber pengetahuan itu adalah manusia, sementara di dalam Islam ilmu pengetahuan itu sumber dari segala sumber pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dikatakan bahwa ilmu itu ya sains itu sendiri, dan sains itu yang menciptakan manusia, maka mari kita lihat hierarki yang atas sendiri tadi, bahwa sains itu sebenarnya adalah bermulanya ya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini ya konsep yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, oleh karena itu maka dari sisi ini aja, dari sisi epistemologinya saja kita sudah berbeda antara Barat dan juga Islam ya. Dari sisi sumber pengetahuan, kalau di Barat itu manusia, dalam Islam itu sumber pengetahuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian ada yang membedakan juga dalam sisi aksiologi atau kemudian etika keilmuan ya. Kalau dalam pendidikan Barat itu ilmu pengetahuan itu bersifat value free atau bebas nilai. Bebas nilai itu artinya tidak terikat oleh aturan-aturan agama. Jadi penelitian itu penelitian demi penelitian ilmiah gitu ya. Maksudnya penelitian demi penelitian ilmiah itu apa? Misalkan manusia itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan pengetahuan, dan itu perlu dibuktikan dengan tanpa ada aturan-aturan yang mengikat. Contoh misalkan, ketika zaman semakin modern, manusia menemukan tentang atom gitu ya, atau bukan atom lah, menemukan tentang nuklir. Maka seyogyanya setiap temuan itu kan perlu dibuktikan gitu ya untuk derajat keabsahannya. Maka kemudian sah-sah saja ketika kemudian itu mau dibomkan ke mana gitu ya, terserah. Tapi kalau dalam konteks Islam, pengetahuan dalam Islam itu sifatnya unvalue free. Unvalue free itu artinya tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai itu artinya adalah terikat oleh aturan-aturan tertentu. Maka ada pertanyaan, apakah ilmu yang dihasilkan itu adalah manfaat? Yang kedua, apakah ilmu itu ketika diterapkan itu membawa maslahat? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika pengetahuan yang ditemukan manusia itu ketika diterapkan tidak membawa manfaat dan malah memberikan maldorot, maka sebaiknya ilmu itu tidak diterapkan gitu ya. Jadi penerapan ilmu itu bersifat unvalue free atau terikat oleh aturan agama. Tapi dalam Barat tidak. Ketika dia bisa menemukan bahwa genetika antara manusia dan juga hewan itu ternyata bisa dipertemukan, itu maka bagi Barat ya nggak apa-apa, sah-sah saja, itu ya nggak ada larangan. Mau menghasilkan makhluk apa. Tapi kalau dalam konteks Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi itu bedanya antara ilmu pengetahuan di Islam dan juga di Barat. Nah, kalau di Barat abad pertengahan itu mengapa Barat mengalami masa kegelapan ya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Barat pada abad pertengahan itu antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa bersatu, gitu ya. Jadi agama lebih mendominasi ketimbang ilmu pengetahuan. Mungkin kita pernah mendengar bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan pincang, dan ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan buta. Itu memang benar sekali. Karena apa? Karena memang ilmu pengetahuan dalam Islam itu tidak dikotomis atau tidak dipecah-pecah gitu ya, tetapi ilmu itu bersifat holistik, menyeluruh menjadi satu. Maka pengetahuan kita dalam Islam disebut sebagai pengetahuan integratif gitu ya. Atau pengetahuan yang tidak dipecah-pecah. Belajar itu ya agama saja, nggak usah belajar pengetahuan umum, itu salah. Malah justru dalam konteks Islam itu tidak boleh ada dikotomi ilmu pengetahuan. Semuanya harus menyatu menjadi satu. Nah, oleh karena itu maka di Barat itu ketika ilmu dan agama itu dipisah, maka Barat mengalami masa kegelapan.
Dan pada masa Abad Pertengahan itu kenapa Islam mengalami puncak kejayaan itu pada masa dinasti ini ya, terutama dinasti Umayyah yang kedua yang ada di Eropa itu ya. Itu kenapa Islam mengalami puncak kejayaan, bahkan orang-orang yang berada di barat itu belajarnya ke timur, ke Islam. Dan Islam jadi puncak peradaban luar biasa bagi pengetahuan di masa Abad Pertengahan itu karena adanya integrasi yang bagus antara sains dan juga agama. Nah, barangkali mungkin semangat itu yang perlu kita bangun hari ini agar kemudian pendidikan Islam itu meraih kejayaannya kembali sebagaimana di masa Abad Pertengahan. Nah, kalau dalam konteks Islam itu sebenarnya tidak ada batasan ya bagi siapapun untuk berilmu pengetahuan. Mungkin kalau di Barat kalian pernah dengar ya, jadi siapapun boleh mengembangkan pengetahuan, tapi tidak boleh kontradiktif dengan dogma agama. Tapi dogma agama ternyata itu hanya buatan dari petinggi-petinggi gereja gitu ya. Tapi kalau dalam konteks Islam tidak. Justru manusia itu dengan berilmu dan berilmu pengetahuan dan juga beragama, maka manusia itu akan diangkat derajatnya. Bahkan disuruh oleh Tuhan. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi siapapun yang beriman dan berilmu pengetahuan maka diangkat derajatnya. Jadi syaratnya iman dulu baru kemudian berilmu pengetahuan. Itu artinya apa? Maka artinya adalah integrasi keilmuan, nggak boleh ada pemisahan keilmuan gitu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, beberapa kali juga Tuhan kita menyuruh kita gitu ya, mungkin di beberapa hadis-hadisnya Nabi misalkan ada baik itu hadis yang dhaif maupun hadis yang sahih ya, misalkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah misalkan. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua orang Islam baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh untuk manusia itu jangan berhenti kemudian merasa dirinya pintar sendiri, tetapi bukalah kembali gitu ya, bukalah kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan Tuhan yang ada dalam kitab suci itu, teliti kembali isinya. Dari sana maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih benar gitu ya. Nah, bahkan Tuhan sering kali gitu ya menyindir kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kamu sudah dikasih kitab suci, kenapa nggak kamu pikirkan? Kenapa nggak kamu ini ya gunakan akalmu untuk memahami supaya mendapatkan hakikat yang ini yang sebenarnya ya terkait dengan Tuhan kita. Jadi di dalam Islam itu sampai umatnya digitukan gitu ya, disindir. Karena apa? Karena memang hari ini memang semangat keilmuan umat Islam itu nampak sekali memang kurang gitu ya dibanding orang barat. Makanya Tuhan itu perlu menyindir. Beda dengan barat nggak usah disindir aja sudah semangat sekali gitu ya. Karena ingin semangat untuk memajukan dirinya gitu. Nah, semangat-semangat yang dimiliki oleh barat ini yang barangkali perlu kita ini ya, kita hidupkan, perlu kita contoh bersama. Barangkali itu mungkin tambahan materi dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.